perjumpaan di malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Purnomo dan juga Pak Teguh yang memfasilitasi untuk pertemuan di malam hari ini yang untuk bincang-bincang hipnoteologi mengatasi kecemasan dan stres. Dan Bapak Ibu yang bergabung dimanapun berada untuk bincang-bincang di malam hari ini, tentu tidak hanya kami Sadan Pur, begitu pula dan Pak Teguh yang nanti bisa menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan mengatasi kecemasan dan juga stres, begitu. Karena nanti setelah mungkin saya dilanjutkan Pak Teguh, kemudian dilanjutkan oleh Pak Pur, begitu, Nggih. Ya. Ya, bukan Pak Pur Dengan dulu ya, Pak demikian, ya. Nggih, gimana Pak? Bukan Pak Pur dulu? Ngikat aja. Ya. Nggih, Oh, bisa. oke. Oke, siap. Nggih, kalau begitu mari kita memulainya, Bapak Ibu dimanapun berada dan juga yang berkumpul di rumah Telo dan rumah Sate, begitu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan di malam hari ini. Kami mohon anugerah berkat-Mu melingkupi setiap kami semua, sehingga kami boleh terlibat di dalam bincang-bincang di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan memulai untuk pengantar terkait dengan bincang-bincang ngobrol di malam hari ini terkait dengan hipnoteologi mengatasi stres dan cemas. Nah, tentu stres dan juga cemas, kalau kita mau jujur, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak dapat dipisahkan. Artinya kita seringkali mengalami hal tersebut hanya ketika ada orang yang menyampaikan, mengatakan kepada kita, wah kamu sedang stres atau kamu sedang cemas, seringkali kita tidak mau mengakui perasaan itu, ya, tidak mau mengakui akan apa yang kita rasakan. Padahal ketika kita mengalami kecemasan menghadapi apapun itu, baik itu pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun ketika kita menghadapi suatu hal yang sebenarnya mungkin sederhana. Contohnya adalah ketika kita mau berjumpa dengan orang lain yang belum kita kenal, kadang-kadang muncul perasaan gugup, muncul perasaan suasana hati yang gelisah, cemas gitu, dan kemudian detak jantung mungkin akan cepat.
atau bahkan ketika kita mau berbicara di depan orang banyak, ya, berbicara masih bulan depan tetapi mungkin bulan ini sudah merasakan sakit perut gitu, mual-mual begitu, ya tentu kita semua pernah mengalami begitu, bahkan saya pun juga pernah mengalaminya begitu, sehingga mau berbicara kurang 1 jam sudah bolak-balik ke belakang gitu. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini tentu ketika kita tidak mau mengakuinya, maka kita tidak akan bisa untuk mengatasinya gitu. Nah, tentu dalam percakapan saat ini kami ingin juga mendengar nanti Pak Pur, bagaimana sih kita mengatasi kecemasan dan stres, dan jikalau ini tidak diatasi berakibat apa gitu. Apakah mungkin depresi yang sangat berat, atau mungkin kita menjadi orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, bisa jadi seperti itu, atau mungkin malah lebih parah keadaannya ketika kita tidak mau menangani dan mengatasi perasaan atau situasi kondisi stres dan cemas. Nah, itu mungkin nanti kami minta Pak Pur untuk memberikan pemahamannya, ataukah nanti penanganannya dengan terapi atau seperti apa supaya kita semuanya dapat dipulihkan. Nah, begitu pula dalam sisi teologis bagaimana? Apakah orang yang stres dan mengalami kecemasan itu akan dianggap sebagai wah ini kurang beriman kepada Tuhan begitu. Nah, oleh karena itu nanti kami minta Pak Teguh untuk menyampaikan secara teologis terkait dengan hal itu. Nah, begitu pula tadi tidak menutup kemungkinan ketika Pak Teguh, Pak Pur sudah menyampaikan, ya dari warga jemaat juga ingin menyampaikan pemahamannya, menyampaikan bisa juga perasaannya yang selama ini mungkin mengganggu, kecemasan, seringkali menghadapi sesuatu gampang sekali cemas, gampang sekali stres. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu jemaat juga dapat berpartisipasi. Nah, oleh karena itu untuk percakapan saat ini mungkin kita bisa membatasi waktu paling tidak maksimal 2 jam gitu ya. Maksimal 2 jam, dan jikalau nanti kok selama 2 jam itu masih ada hal-hal yang kita rasa masih agak kurang, nah mungkin kita bisa agendakan lagi begitu untuk mungkin bulan depan atau minggu depan begitu. Bisa jadi, artinya bisa juga berkelanjutan untuk percakapan ngobrol di malam hari ini. Dan terima kasih Pak Pur yang memfasilitasi untuk Zoom pada malam hari ini. Gitu. Ya, mungkin nanti Pak Pur dapat memperkenalkan diri sendiri begitu dengan jemaat yang ada di Gazi Ampel ini. Dan oleh karena itu, waktu selanjutnya kami persilahkan Pak Pur untuk sharing dan juga bagaimana menangani selama ini klien yang mungkin sudah begitu banyak mengalami kecemasan dan juga sudah dipulihkan, sudah kembali nyaman begitu. Monggo, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Pur. Nggih, matur nuwun Pak Ndeto. Pak Teguh, saya dulu nggih. Iya, selamat malam semuanya, khususnya warga jemaat GKJ Ampel. Ya, saya memang profesi saya memang seorang hipnoterapis klinis, Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah profesi yang mungkin belum begitu banyak dikenal karena pendekatan untuk permasalahan mental biasanya itu kan kalau tidak psikolog ya psikiater kan seperti itu. Nah, hipnoterapis ini melengkapi daripada profesional psikolog dan psikiater karena kami bermainnya di pikiran bawah sadar Bapak Ibu, di mana memang akar masalah hampir sebagian besar ya memang ada di pikiran bawah sadar itu. Ya,
Saya mengenal hipnoterapi sudah cukup lama, sejak 2010, dan mulai praktek sejak 2013. Jadi sudah hampir 10 tahun. Saya mengelola Gria Hipnoterapi Malang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat website kami. Dan saat ini kami hanya berpraktek di Rumah Sakit Marsudi Waluyo di Singosari, Malang. Itu sama seperti kalau di GKJ itu Rumah Sakit Yakumnya ya. Kalau di GKJW itu kesehatan. Ya Bapak Ibu, sebenarnya meskipun saya dari warga jemaat GKJW, tetapi sebenarnya loh saya orang GKJ dulunya Bapak Ibu. Saya itu dulu sejak kecil sampai SMA itu saya warga GKJ Purbalingga di Banyumas sana. Jadi sebenarnya saya ya orang GKJ, bapak ibu saya masih ada di Purbalingga, kakak-kakak saya juga masih di Jawa Tengah semua, ikut GKJ semua. GKJ Purbalingga, ada juga GKJ Wonosobo, dan kemarin pernah pendeta GKJ Purbalingga kan pindah ke GKJ Solo 3 Utara, yang akhirnya meninggal, Pak Pendeta Selamat itu kan dulu dari Purbalingga. Itu aja pengantarnya, perkenalan dari saya Bapak Ibu. Kita akan langsung mulai aja materinya. Saya tidak akan menampilkan presentasi dulu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal secara pelan-pelan terkait dengan tema kita, ngobrol kita mengenai kecemasan dan stres, serta cara menanganinya. Umumnya orang begini, Bu, Bapak Ibu, umumnya orang mengatakan stres untuk mengekspresikan apa yang sedang dialami dan dirasakannya tidak nyaman. Jadi pokoknya kalau orang itu merasakan sesuatu yang nggak nyaman, biasanya kalau ditanya ya aku lagi stres begitu. Dan itu sering banget kita temukan kan, orang-orang yang sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Kalau saya mengutip dari Merriam-Webster Medical Dictionary ya, jadi kamusnya si Webster Medical, stres itu adalah faktor fisik, ya kimiai, dan emosi yang menyebabkan ketegangan tubuh atau mental, dan dapat menjadi salah satu faktor munculnya penyakit. Jadi memang ini menyebabkan ketegangan yang dialami di tubuh fisik dan juga di tubuh psikis atau mental itu sendiri. Kebanyakan orang menganggap stres itu berakibat buruk, Bapak Ibu. Wah, kalau stres itu pasti negatif gitu kan. Padahal loh, tidak semuanya loh Bapak Ibu. Tidak semuanya. Sekarang saya akan menyampaikan ada 4 jenis stres sebenarnya. Secara teknis itu ada 4 jenis stres. Agar Bapak Ibu bisa memahami sebenarnya yang saya alami itu stres yang baik atau stres yang buruk begitu. Yang pertama, itu yang namanya stres. Yang namanya eustress itu adalah stres jangka pendek, Bapak Ibu. Stres jangka pendek yang memberikan kekuatan, justru memberikan kekuatan. Stres jenis ini justru meningkatkan antusiasme, meningkatkan kreativitas, dan juga motivasi. Ini adalah stres yang sifatnya positif. Misalnya, kalau kita mengikuti suatu kompetisi, atau pertandingan, atau lomba, itu stres juga itu. Tetapi stres itu justru meningkatkan motivasi. Bagaimana kita yang ikut lomba itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang kita inginkan demikian. Ini yang pertama, stres yang namanya eustress itu. Yang kedua itu yang dikenal dengan nama distress. Nah, stres ini yang dipandang atau dirasa terlalu berat dan sulit untuk diatasi. Ini yang jadi masalah selama ini kan distress ini. Distress ini ada 2 jenis. Yang pertama stres yang sifatnya akut, yang kedua stres yang sifatnya kronis. Kalau yang sifatnya akut itu stres ini cukup intens, tetapi hilang dan munculnya itu cepat. Jadi munculnya cepat, hilangnya juga cepat gitu loh. Misalnya kalau Bapak Ibu lagi ketemu sama anjing yang galak begitu dan menakutkan gitu, kita saat itu stres tuh dan cukup intens karena ada ketakutan yang luar biasa. Tetapi itu munculnya cepat, hilangnya juga cepat. Ketika nanti anjing itu sudah hilang dari pandangan kita, ya stres itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, stres kronis itu adalah stres yang berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ini yang masuk kategori distresnya itu kronis. Nah,
dalam kenyataan sekarang ini yang paling banyak kita temukan sebenarnya itu yang namanya distress kronis ini, Bapak Ibu. Yang paling banyak itu. Yang ketiga, jenis yang ketiga adalah yang namanya hyperstress. Ini terjadi apabila seseorang didorong untuk melampaui kemampuannya untuk bertahan dan untuk mengatasi sebuah tekanan dalam hidupnya. Ini terjadi akibat kondisi beban yang berlebihan atau bekerjanya terlalu keras begitu. Saat hiperstres ini terjadi, biasanya akan memicu respon emosi yang sangat kuat biasanya. Misalnya dia bisa marah luar biasa karena sedang mengalami beban pekerjaan yang berat, kemudian ada suatu pemicu tertentu, kejadian kecil tertentu, dia bisa meluapkan emosinya dengan sangat kuat. Ini hiperstres. Kemudian yang terakhir ada hipostres, kebalikannya. Ini terjadi saat seseorang itu merasa hidupnya itu monoton, itu saja, tidak ada tantangan dan cenderung membosankan. Sehingga orang yang mengalami hipostres itu biasanya itu merasa sering gelisah, tidak semangat dan biasanya apatis juga. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang stres yang selama ini kita pahami itu pada umumnya adalah distress, Bapak Ibu. Distress itulah sebenarnya yang hampir sebagian besar orang itu alami. Khususnya yang sangat-sangat mengganggu kita dan itu merusak, itu justru yang distress yang sifatnya kronis itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang menjadi faktor penyebab stres itu sendiri. Faktor yang menyebabkan stres itu disebut dengan stresor. Jadi stresor adalah faktor yang menyebabkan terjadinya stres. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya stres. Yang pertama faktor secara internal, yang kedua, faktor secara eksternal. Untuk faktor secara internal itu disebabkan oleh adanya interaksi antara pikiran dengan tubuh. Bagaimana kita memandang suatu situasi atau suatu kejadian, apa makna atau arti yang kita berikan pada suatu situasi tersebut, apa yang kita percaya telah terjadi, dan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Misalnya Bapak Ibu, kita lagi jalan di suatu kegelapan, kemudian kita melihat bayangan hitam yang panjang dan melingkar, gitu. Kemudian dalam pikiran kita punya persepsi itu, memberikan makna, ini pasti ular ini. Nah, itu contoh. Sehingga ketika kita mempersepsikan suatu situasi tertentu itu dan kita katakan itu ular, langsung muncul stres, tekanan, yaitu apa? Kita merasa takut dan lain sebagainya. Itu faktor internalnya yang jadi penyebab munculnya stres. Sekarang kalau faktor eksternalnya bagaimana? Faktor eksternal yaitu kejadian yang dipandang atau dirasa sebagai stresor. Contohnya misalnya peristiwa meninggalnya pasangan hidup. Itu pasti kita stresnya luar biasa. Itu faktor eksternal. Kemudian misalnya mengalami suatu perceraian, atau mungkin masuk penjara, atau sakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh, seperti misalnya pasca stroke, seperti itu, atau mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Itu adalah faktor eksternal yang bisa memicu munculnya stres. Bapak Ibu, sebenarnya kalau ditelaah secara lebih mendalam, semua stres baik yang internal maupun eksternal itu disebabkan oleh emosi yang muncul akibat pemaknaan yang kita berikan terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa tertentu. Jadi saya ulangi bahwa semua stres itu pada intinya itu disebabkan oleh adanya emosi yang muncul akibat pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan demikian, sesuatu akan menjadi stresor atau penyebab stres itu bukan sepenuhnya itu bergantung pada pemaknaan yang kita berikan saja, tetapi bagaimana pemaknaan itu akan menghasilkan suatu emosi tertentu. Demikian. Nah, sekarang tadi Pak Pendeta Jar sudah menyampaikan ada namanya depresi. Kadang orang juga kurang pas ya membedakan antara stres sama depresi. Tetapi kalau ini tidak bisa dipahami dengan benar, itu bahaya juga. Yang namanya depresi tapi dikatakan stres juga bahaya. Kalau kita melihat dari konteks klinis, Bapak Ibu ya, orang yang mengalami depresi itu sering merasakan kesedihan. Dia putus asa,
Itu orang-orang depresi. Sedangkan orang yang mengalami stres itu biasanya itu tidak merasa sedih, namun dia merasakan ketegangan, mudah tersinggung, mudah marah, dan percaya bahwa mereka itu tidak bisa menghentikan atau tidak bisa berhenti atau tidak bisa menghentikan apa yang memicu kondisi yang sedang mereka alami itu. Jadi beda banget antara stres sama depresi sebenarnya. Nah, tubuh kita itu tidak bisa membedakan, Bapak Ibu. Tidak bisa membedakan antara stres yang disebabkan oleh faktor fisik dan yang disebabkan oleh faktor emosi. Kita akan lebih mengarah ke sananya, bahwa stres ya stres tetap. Oke, apapun yang kita rasakan secara emosi pasti juga dirasakan di tubuh fisik. Coba sih Bapak Ibu, kalau misalnya seperti orang lagi cemas, khawatir gitu ya, pasti ada sesuatu sensasi di tubuh fisik yang akan dirasakan. Paling sering kalau bicara tentang yang namanya kecemasan gitu ya, itu seputaran, kalau nggak di dada ya seputaran di area perut, begitu pencernaan. Makanya seringkali muncul kecemasan itu menjadi akar dari munculnya masalah asam lambung yang berlebih, kemudian adanya GERD atau sakit MA, dada berdebar-debar, keringat dingin keluar, tangan dingin, kaki dingin, seperti itu. Nah, yang namanya organ lambung sama usus itu Bapak Ibu, itu adalah dua organ tubuh yang paling sensitif terhadap stres Bapak Ibu. Itu paling sensitif dan yang paling mudah terkena yaitu timbul masalah itu. Kalau stres itu yang disebabkan oleh faktor emosi. Dan kedua organ inilah tempat di mana umumnya kita merasakan perasaan cemas. Ya di sana itu. Nah, sekarang kita masuk ke namanya kecemasan. Seperti apa? Kecemasan itu sebenarnya satu bentuk emosi, Bapak Ibu. Satu bentuk emosi, sama seperti halnya dengan emosi takut, marah, sedih, terluka, kecewa, benci, dendam. Itu adalah bentuk-bentuk emosi. Kecemasan dan juga perasaan khawatir itu adalah bagian dari emosi dasar yang namanya takut. Jadi anggap aja lah takut itu mboknya, anaknya itu kalau nggak khawatir ya cemas lah begitu. Biasanya orang kalau udah khawatir biasanya juga takut. Kalau udah takut ya biasanya juga cemas seperti itu. Definisinya sebenarnya begini Bapak Ibu, yang namanya takut itu adalah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Jadi sifatnya sebenarnya antisipasi loh sebenarnya. Sebenarnya perasaan cemas, takut, khawatir itu ada satu antisipasi bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan kita merasa tidak siap untuk menghadapi itu. Nah, jika merasa cemas atau khawatirnya itu biasa-biasa saja, justru sebenarnya bagus karena ini satu alarm, suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang harus kita siapkan, ada sesuatu yang harus kita antisipasi agar apa yang kita takutkan di masa depan itu tidak terjadi. Tetapi yang jadi masalah itu kan kecemasan yang berlebih. Sudah tahu bahwa itu ada sesuatu yang harus disiapkan di masa depan, tetapi tidak kita lakukan di masa sekarang. Sehingga, maaf, ketika ada kecemasan berlebih itu artinya gini, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya di masa sekarang untuk mengantisipasi sesuatu yang ada di masa depan. Tetapi meskipun ada antisipasi, perasaan cemas masih saja muncul. Ini yang bermasalah sekali. Kecemasan yang bermasalah itu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya katakan ya yang paling akhir Bapak Ibu, ada berita positifnya begini. Saya akan mengutip sedikit dari jurnal di internasional Bapak Ibu. Saya coba akan share screen sebentar. Sebentar, share screen. Oke. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu nggih? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun? Sampun Pak Teguh nggih? Sudah kelihatan. Nah, ini ada satu hal yang menarik ini terkait dengan jurnal internasional di Clinical Psychology and Psychotherapy. Ini berita baiknya sebenarnya ini. Ini ada judulnya The Role of Positive Belief About Worry in Generalized
Anxiety Disorder and its Treatment. Ini si Borkovic sama si Stephen ini yang menuliskan tahun 99. Mereka meneliti terkait dengan yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Mereka teliti dengan luar biasa dan ini adalah jurnal ilmiah gitu. Bahwa dari semua hal-hal yang kita khawatirkan Bapak Ibu, ya, dari semua hal yang kita khawatirkan dalam hidup ini, sebenarnya loh, ketika kita jalani itu, 85% itu tidak pernah terjadi loh. Ingat Ibu, 85% itu tidak pernah terjadi loh kecemasan itu. Kekhawatiran itu nggak pernah terjadi. Yang benar-benar terjadi hanyalah 15%-nya saja. Tuh. Ini hasil penelitiannya tahun 99 seperti itu. Oke, sekarang kita melihat dari 15% hal yang kita khawatirkan itu benar-benar terjadi. Kita lihat berikutnya apa. Dari 15% kekhawatiran yang benar-benar terjadi, ternyata 79% itu dapat kita selesaikan loh kekhawatiran itu atau masalah yang timbul itu. Atau minimal kita mendapatkan pembelajaran yang berharga. Ada suatu kebijaksanaan yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut. Hanya 21%-nya lah kekhawatiran yang terjadi itu tidak terselesaikan. Jadi kalau kita jadikan satu, sebenarnya hanya 3% loh Bapak Ibu. Dari semua kekhawatiran dalam hidup kita, itu hanya 3% yang benar-benar terjadi dan tidak bisa kita selesaikan. Ini adalah berita yang baik sebenarnya loh Bapak Ibu. Artinya apa? Ya untuk apa kita khawatir kalau kenyataannya itu 97% kekhawatiran kita itu tidak terjadi ataupun terjadi tetapi kita bisa menyelesaikan kekhawatiran itu atau masalah yang timbul dari kekhawatiran itu. Ini satu yang penting dan ini sangat-sangat ilmiah Bapak Ibu karena masuk jurnal di internasional. Nah, sekarang saya akan menyampaikan satu hal yang lebih penting lagi terkait dengan apa yang tadi saya katakan stres itu. Stres kan menyangkut sensasi tubuh fisik dan juga emosi. Jadi selalu ada dua aspek yang pasti kena. Ketika kita stres, memang selalu berawal dari perasaan emosi dulu yang muncul. Ketika intensitasnya sangat kuat, emosi tersebut pasti akan mempengaruhi tubuh fisik. Loh Pak, saya nggak merasakan kok ada pengaruh dengan tubuh fisik. Ya mungkin intensitasnya belum begitu kuat. Tapi ketika sudah kuat, biasanya tubuh fisik pasti merespon. Dan ini yang menyebabkan masalah di tubuh fisik kita nantinya. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana suatu emosi itu muncul dan bagaimana emosi itu menjadi suatu masalah dalam suatu stres dan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut sehingga kita bisa keluar dari stres itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, semua kejadian yang kita hadapi dalam hidup ini awalnya itu netral loh. Sifatnya itu netral, tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Kejadian itu kan kita bisa melihat dengan mata. Kemudian kita dengar dengan telinga. Kemudian ada sensasi secara kinestetik, mungkin di kulit tubuh, atau penciuman, ataupun pengecapan. Apapun lah kejadian itu, ketika ditangkap oleh panca indera, semua informasi itu pasti akan diterima oleh pikiran kita. Oke, nah oleh pikiran itu, informasi itu pasti akan diberi makna atau arti Bapak Ibu. Pasti, karena memang tugasnya atau fungsi dari pikiran adalah memberi makna atau arti. Ini artinya apa kejadian ini ya? Seperti itu. Nah, ketika pikiran sudah memberikan suatu makna tertentu pada suatu kejadian yang awalnya netral itu, misalnya maknanya bersifat positif, maka langsung muncul emosi positif, pasti muncul. Sebaliknya, ketika peristiwa itu dimaknai negatif, langsung muncul emosi negatif. Jadi Bapak Ibu bisa memahami sekarang dari mana perasaan tidak nyaman, dari mana emosi-emosi positif atau negatif itu muncul, dari mana emosi kecemasan itu muncul, dari pemaknaan suatu kejadian atau peristiwa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang misalnya pemaknanya negatif, ada suatu kecemasan, dan itu mempunyai suatu intensitas Bapak Ibu, bisa diukur dari skala 0 sampai 10 misalnya gitu kan. Kalau 0 itu intensitasnya nggak ada, kalau 5 mungkin sedang-sedang, kalau 10 itu sangat-sangat luar biasa cemas ataupun luar biasa tinggi intensitas emosinya. Nah, ketika emosi ini sudah sangat-sangat tinggi, biasanya sudah menyerang tubuh fisik kita. Sudah menyerang itu pasti tubuh fisik kita.
Ada sesuatu perasaan yang nggak enak di bagian tubuh kita, entah itu dari kepala, siapa Bapak Ibu yang suka migrain misalnya, itu ada faktor emosi yang sangat kuat itu. Dan leher belakang kaku-kaku, pundak kaku, dikasih koyo cabai yang banyak, ya nggak hilang itu, tetap aja kaku. Itu ada faktor emosi di sana yang sangat intens, sehingga bagian tubuh kita ada yang terasa tidak nyaman. Ketika emosi itu bisa dinetralkan, ketika emosi itu bisa dikeluarkan dari sistem psikis dan tubuh fisik kita, disitulah kita dikatakan sembuh sebenarnya Bapak Ibu. Sudah sembuh itu ketika kita kembali seperti awal, jadi intensnya sudah nol, itu namanya sembuh itu. Ketika kecemasan sudah hilang, ya sudah, sensasi tubuh fisik langsung hilang begitu saja. Nggak ada sisa sama sekali. Jadi sebenarnya dari semuanya ini memang yang menjadi biangkela di hidup manusia itu merasa sulit, susah gitu ya, itu hanyalah emosi saja. Tinggal emosinya apalah. Yang pasti emosinya pasti emosi yang negatif. Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang paling akhir terkait dengan penyakit psikosomatis. Ini kan yang paling sering dialami oleh banyak orang. Dari mana saya tahu? Ya, karena memang inilah hasil penelitiannya demikian, bahwa yang namanya sakit psikosomatis, kalau dari katanya sendiri, psiko itu adalah mental atau emosi, soma itu fisik. Jadi sakit psikosomatis adalah sakit di tubuh fisik yang disebabkan oleh masalah emosi ataupun pikiran. Bapak Ibu pasti pernah menemukan kan seseorang yang mengeluh bahwa bagian tubuh fisiknya itu ada suatu masalah, bagian tubuh fisiknya ada yang sakit, sehingga datanglah ke dokter. Tapi ketika dokter melakukan memeriksa begitu ya, tidak ditemukan gangguan di tubuh fisiknya. Tetapi orang itu masih tetap merasakan sakit. Itulah yang namanya psikosomatis. Dan hasil penelitiannya dikatakan demikian. Ini hasil penelitian tahun 89 ini. Ini juga dari American Journal of Medicine gitu ya. Si Kruke ini. Dikatakan bahwa 84% dari simptom-simptom ataupun dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang-orang di tubuh fisiknya itu tidak ditemukan loh adanya masalah di tubuh fisik itu sendiri. Jadi dari sekian banyak orang yang mengeluhkan lah bagian tubuh fisiknya itu bermasalah, itu loh 84% orang-orang itu nggak ditemukan masalah tubuh fisik. Artinya sangat besar banget loh Bapak Ibu, prosentase sakit tubuh fisik kita yang disebabkan oleh emosi itu gede banget loh, 84%. Makanya tidak jarang dokter justru hanya memberikan, bukan obat kan ya, hanya memberikan kadang-kadang cuma suntikan cairan gula atau cairan apalah, vitamin atau apa. Karena dokter tahu bahwa ini bukan suatu masalah yang berkaitan dengan tubuh fisik. Meskipun pasien ini merasakan keluhan di tubuh fisiknya, tetapi ini masalahnya adalah ada di faktor emosi ataupun pikiran atau psikisnya yang bermasalah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dulu untuk di awal kita ngobrolnya. Ini hanya sebagai pengantar dari saya saja, demikian. Jadi bagaimana cara menanganinya? Ya jelas, bereskan emosinya aja, langsung clear, itu semuanya masalah. Karena stres itu, tekanan mental itu sebenarnya yang menjadikan kita nggak nyaman, itu karena ada faktor emosinya. Cuma itu toh. Ketika faktor emosi itu dinetralkan, dikeluarkan dari sistem tubuh psikis dan juga tubuh fisik kita, selesai masalah. Sebagai penutup, saya akan kasihkan satu contoh kasus klien kami ya, yang saya bantu terapi ya. Klien ini adalah anak seorang pengusaha. Dia stres berat. Kenapa? Karena dia mendapatkan pelimpahan bisnis keluarga. Jadi usianya 31 tahun, dia mendapatkan pelimpahan bisnis keluarga dari ayahnya. Tetapi dia juga tahu bahwa bisnis ini ternyata masih meninggalkan hutang yang sangat besar. Awalnya anak ini nggak tahu, ketika dia dididik selama 4 tahun untuk mengurus bisnis keluarga ini, dia belum tahu. Ketika sudah mahir selama 4 tahun dan ayahnya sudah merasa bahwa ini anaknya sudah siap untuk melanjutkannya secara sendiri, barulah disampaikan kalau bisnis keluarganya masih menyisakan hutang di bank itu sekian puluh miliar. Langsung stres tuh anak ini. Dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa melakukan apapun juga.
Kerjanya hanya duduk, bangun tidur, duduk, rokok, mainan handphone, ngopi, itu aja. Istrinya yang merekomendasikan kepada saya. Ketika saya bantu, ya saya cek, saya melakukan anamnesis, saya melakukan wawancara mendalam, apa yang menjadi masalah dari stresnya dia. Ternyata ada emosi yang intens. Satu, emosi terhadap bapaknya itu. Dia marah, dia benci. Kenapa kok harus hutang di bank sekian puluh miliar? Kalau akhirnya hutang itu harus ditanggungkan ke anaknya itu. Jadi ada perasaan marah dan benci dengan bapaknya itu. Yang kedua, ada emosi yang intens. Apa? Emosi takut, cemas, kalau tidak bisa nyicil ke bank, sehingga semua aset keluarga akan disita. Nah, dua emosi inilah yang saya bereskan. Saya bantu bereskan. Sebelumnya saya tanya, Anda tahu hutang itu? Tahu. Oke, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan hutang itu? Saya nggak tahu, Pak. Saya stres, Pak. Saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan hutang-hutang seperti ini. Jadi blank, nggak ada solusi sama sekali. Pikirannya kalut, nggak ada yang namanya pikiran jernih untuk memandang masalah ini dengan pikiran yang baik. Ketika dia mau saya bantu terapi, saya bereskan itu emosi marah dan benci pada bapaknya. Ternyata emosi marah benci dengan bapaknya ini bukan emosi yang tiba-tiba muncul loh Bapak Ibu. Bukanlah tiba-tiba muncul gara-gara hutang itu loh, bukan. Emosi ini sudah ada sejak dulu ketika dia kecil. Hanya emosi itu sekarang terpicu kembali oleh karena berita bahwa ada hutang yang melekat pada bisnis keluarganya ini. Kemudian emosi kecemasan ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ini sudah ada sejak dia masa kanak-kanak dulu. Kedua emosi ini saya bereskan clear. Setelah clear semuanya, saya cek dengan teknik tertentu dan saya pastikan emosi itu benar-benar netral. Dan benar dirasakan di tubuh fisik juga. Pak, kok rasanya enteng ya badan saya? Kok ada sesuatu kayak yang beban-beban berat yang selama ini saya rasakan kok kayaknya hilang itu ya. Nah, itulah sensasi di tubuh fisik yang dirasakan. Bahwa emosi itu memang terasa menyebabkan tubuh itu nggak nyaman, terasa berat, begitulah. Nah, kemudian ketika setelah selesai saya tanya, oke, Anda masih tahu kan, masih ingat kan bahwa Anda masih punya hutang yang melekat di perusahaan keluarga? Iya Pak, saya tahu. Sekian puluh miliar, iya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan hutang-hutang itu? Dia dengan sangat cerdasnya menyampaikan beberapa hal yang ingin akan dia lakukan untuk bisa membereskan hutang-hutang itu. Ketika emosi negatif sudah bisa dinetralkan Bapak Ibu, pikiran langsung bisa jernih. Dia bisa memandang masalah dengan persepsi, dengan cara pandang yang lebih positif. Sehingga dia dengan sangat mudah melihat adanya solusi, peluang untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Ini loh sesuatu yang penting Bapak Ibu, berkaitan dengan bagaimana kita harus membereskan emosi yang melekat pada stres yang kita alami itu. Demikian mungkin Pak Deto yang menjadi pengantarnya saya. Terima kasih. Monggo Pak Teguh. Halo, bisa dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Oke. Ya, terima kasih Pak Jar. Salam untuk semua warga Pasamuan di GKJ Antepé. Pak Pur, terima kasih untuk berbagi. Sorry, GKJ Ampel. Iya, GKJ Ampel. Ya, Pak Pur, terima kasih sudah berbagi. Ya, Pak Denny, lama tidak berjumpa ya. Ya, saya tidak akan bercerita seperti yang disampaikan oleh Pak Pur, tapi saya akan coba share screen. Boleh saya share screen ya? Ya, sudah munculkah share screen saya? Sudah Pak, monggo. Sudah muncul Pak Deto. Sudah muncul ya? Oke. Nah, ya, apa itu kecemasan dan stres saya tidak akan mengulang karena Pak Pur tadi sudah cukup banyak begitu ya menyampaikan terkait dengan itu. Ya, tapi saya akan mengajak kita semua begini. Ini coba saya lihat ya. Kalau ini saya coba search di Alkitab elektronik kita itu. Ini kalau
Kalau saya tulis cemas, kecemasan itu munculnya sejumlah ini. Kalau saya search kata khawatir itu munculnya sejumlah 35 lah ya. Kalau saya search kata takut itu cukup banyak ya. Nah, dari Alkitab Perjanjian Lama kemudian Perjanjian Baru rupanya antara kata cemas, kecemasan, kemudian khawatir, kekhawatiran, ketakutan ya dan lain sebagainya itu berkelindang ya. Jadi ini satu dengan yang lain saling berkaitan ya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau ini saya hanya memberikan contoh dua aja ya. Kalau di Matius 6 ini tentang hal kekhawatiran, ini sudah hafal semua begitu ya Pak Pendeta ya dan Bapak Ibu sekalian. Itu kata yang dipakai untuk menjelaskan terkait dengan kecemasan itu bisa diartikan dengan kata sangat khawatir ya, merimnan, itu sangat khawatir, perasaan cemas yang sangat cemas ya. Tetapi yang menarik adalah ada sikap peduli gitu. Jadi saya cemas terhadap cucu saya, gitu kan? Maka kemudian mengekspresikan kecemasan itu dengan wujud kepedulian. Saya cemas, saya takut karena cucu saya tidak makan misalnya. Atau keluarga saya tidak bisa pergi ke gereja karena hujan. Saya bawa payung double. Nah, itu ya. Oke, itu yang pertama di Matius 6 ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang menarik adalah ada di kitab Lukas pasal 21 ayat 26 ya. Di cerita itu disampaikan bahwa ternyata kecemasan ya itu bisa membawa dampak yang sangat fatal. Ya. Kalau Pak Pur tadi menyampaikan ada psikosomatis, ya rupanya Pak Pur ini lebih parah lagi Pak. Jadi karena kecemasan itu mendatangkan rasa takut yang amat sangat tentang masa depan dan itu pada akhirnya berujung kepada kematian. Ya. Oke. Nah, bagi saya yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kecemasan kalau kemudian saya hubungkan dengan stres, tekanan dan lain sebagainya itu punya makna positif dan punya makna negatif. Ya. Nah, cuman mana yang lebih besar ini? Yang lebih besar negatifnya atau positifnya? Gitu ya, tekanan-tekanan yang tadi itu, ya. Oke. Nah, ada beberapa pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan. Biasanya ini stres. Dibilang tadi Pak Jaryono menyampaikan, oh karena kurang beriman. Ya kan begitu kan? Padahal dia rajin berdoa, misalnya. Padahal kemudian mungkin kita mengatakan orang Kristen kok mengalami gangguan kecemasan, ya kan? Sehingga kemudian dia merasa merasa kayak wah ini kena karma, gitu. Ini karena dosa, ya. Nah itu biasanya terjadi di gereja, ya. Oke. Nah biasanya mudah-mudahan Pak Jer tidak yang seperti ini ya. Biasanya ini jurusnya pendeta. Ini saya dulu kalian begini kali ya. Biasanya jurus yang disampaikan oleh pendeta ya terhadap orang dengan kecemasan ini biasanya dia pasti baca Alkitab nih ya. Oke deh, nasihat Alkitab ini apa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga misalnya. Nah, itu biasa yang kita lakukan. Ya, orang Kristen biasanya ngomong gitu. Ya. Nah, padahal ya kalau kita lihat ini tunggu, ini cemas, ini stres, ini karena dosa atau memang karena sakit penyakit yang tadi Pak Pur sampaikan. Ya. Cuman karena ini campur aduk ya, pemahaman kita yang salah tentang kecemasan, tentang anxiety disorder dan lain sebagainya itu menjadikan kemudian kita salah kaprah. Ya, oke. Misalnya juga nih ini ada orang mempunyai kecemasan yang terus-menerus yang pada akhirnya menjadi disorder, menjadi penyakit ya. Kita selalu menasihati gini, tenanglah, Tuhan tidak akan pernah beri percobaan lebih dari kekuatanmu, ya kan? Nah, ini yang seringkali kita lakukan. Ya.
Nah, memangnya kalau Tuhan itu tidak memberi pencobaan lebih dari kekuatanmu, apakah ini ujian dari Tuhan? Apakah ini memang hukuman dari Tuhan? Ya, nah itu biasanya yang terjadi. Ya, oke, tidak salah memang kemudian yang ketiga ketika kita ngomong berdoalah dan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, beberapa pengalaman di jemaat itu kalau orang mengalami kecemasan doanya luar biasa. Ya, saya punya salah satu warga yang ditinggal minggat anak perempuannya dengan pacarnya. Hampir setiap saat dia berdoa. Ya, jadi ada waktu sepi, tidak ada orang di rumah dia berdoa. Jam 12 malam dia berdoa. Sebelum tidur dia berdoa. Sore hari dia berdoa. Tapi tetap saja ya. Nah, menjadi problem memang karena pemahaman-pemahaman yang salah ya. Sehingga kemudian kalau kita mengatakan ya sudah deh serahkan penderitaanmu pada Tuhan, maka kemudian saya ini sudah berdoa, Pak. Ya. Itu kan menunjukkan kesan bahwa orang yang mengalami kecemasan itu merasa semakin disudutkan karena semakin dicap kurang berdoa, itu berarti kurang berserah kepada Tuhan. Ya, itu biasanya. Nah, maka saran saya ini yang terbaik ini ya. Dan saya suka dengan model yang ini. Bagaimana ketika kecemasan itu ada dalam kehidupan warga jemaat? Gereja itu harus hadir. Ya, biasanya kita itu kan, saya paling suka dengan ayat ini Pak Pur, Pak Jaryono, Bapak Ibu, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Itu menurut saya paling penting di situ. Ya, kenapa? Kalau ke pesta itu banyak orang mesti datang. Ya, itu mesti. Tapi kalau ke rumah duka, Bapak Ibu bayangkan saja misalnya ada peristiwa kematian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari ketujuh itu masih ada saudara. Ya. Tapi hari ke-8 itu semua sudah pulang. Ya, karena semua sudah pulang, bisa saja kemudian dia mengalami persoalan. Nah, peran gereja ada di mana? Dia hadir di situ. Itu mengapa saya suka dengan ayat ini. Jadi pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Itu artinya apa? Orang yang mengalami persoalan dengan psikologinya, yang disebut dengan kecemasan, stres, dan lain sebagainya, itu butuh teman. Ya, butuh teman ngobrol, butuh teman untuk sekedar ketemu, untuk sekedar duduk bareng. Ya, maka saya kutip ini ada tokoh konseling, dia bilang begini, ya, jadi kehadiran seseorang, katakanlah konselor, pendeta, majelis jemaat, dan dulur-dulur semua itu, sebetulnya itu representasi dari kehadiran Tuhan. Ya, jadi kalau kita hadir di tengah orang yang mengalami persoalan itu sama dengan Tuhan hadir di situ. Sederhananya seperti itu. Ya. Jadi mesti kita ada di situ. Ya. Kenapa kita ada di situ? Karena Tuhan yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Maka Tuhan yang ada dalam rupa Yesus itu sekarang berganti Tuhan ada dalam rupa Bapak Ibu. Begitu. Ya. Oke, ini. Nah, cara efektif menghilangkan kecemasan, ya, Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan Pak Pur terkait dengan pikiran, ini ya. Jadi penyakit kecemasan itu berawal dari pikiran, ya. Dengan kata lain, apa yang akan dipikirkan itu akan menentukan apa yang dirasakan. Saya nggak pergi ke tempatnya Pak Jaryono, pasti Pak Pendeta nggak ada di Kapanditan. Coba buktikan. Kalau Bapak Ibu pergi meskipun sudah punya perasaan Pak Jar nggak ada, tetap pergi ya nggak ada betulan, misalnya begitu. Ya. Jadi apa yang dipikirkan itu menentukan apa yang dirasakan. Ya. Respon bias sekecil apapun yang dimulai dari pikiran. Bisa memunculkan perasaan panik. Ya.
Meskipun memang merubah pola pikir itu tidak gampang, Bapak Ibu, ya tidak gampang. Karena biasanya kalau di gereja, mohon maaf, kalau di gereja itu kalau sudah punya pikiran, ala Pak biasanya ini kok, kan begitu. Biasanya seperti ini ya sudah, seperti ini, gitu ya. Maka tidak mungkin akan berubah. Kalau sudah ke dokter A, itu harus ke dokter A, ya kan? Karena ada di otak ini, ya di otak ini kalau saya tidak ke Pak Pur, saya nggak sembuh, ya. Ya, meskipun di apa, di mana, pergi kemanapun, ya, kalau tidak ke Pak Pur nggak akan sembuh, misalnya. Itu karena pikiran kita. Ya, nah saya mengutip ada di Filipi 4 ini, ya. Jadi kita belajar nih apa yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis. Nah, rupanya ini yang dipikirkan supaya apa? Supaya pola pikir kita ini berubah. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kayaknya ini ciri khas orang Kristen. Bapak Ibu, ini penelitian yang pernah dilakukan, ya. Rupanya perasaan sukacita, perasaan bersyukur, ya, itu menurunkan 23% level kortisol, ya, memblokir emosi negatif seperti iri hati, penolakan, penyesalan, dan depresi. Bersyukur akan memberikan emosi positif yang mengaktifkan dopamin, hormon yang bertanggung jawab untuk membuat seseorang merasa senang. Alah, matur nuwun lah, oh ini berkah Gusti kan begitu. Ya, seberapapun. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sepuh misalnya kalau ada problem misalnya sambil nyanyi-nyanyi begitu ya. Sambil rengeng-rengeng, kalau di Jawa Timur itu sambil gadang apa namanya? Kayak kartoloan begitu loh, menyanyi begitu ya. Ya, jadi berdoa merenungkan firman Tuhan, ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Oregon State University dia mengatakan begini, bahwa spiritualitas seperti doa, membaca Alkitab akan membantu seseorang dalam mengatur emosinya. Sehingga kebiasaan kesehatan itu biasanya menjadi lebih baik dan akan terbangun. Rupanya di situ. Jadi berdoa, merenungkan firman Tuhan itu akan membantu kita. Ya. Dan apa yang kita nyatakan, apa yang kita harapkan itu, Filipi 4 itu nyatakanlah keinginanmu itu dalam doa. Nanti kita bisa diskusi. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ini Bapak Ibu kalau cemas, ya, rupanya hadir di ibadah minggu, hadir di ibadah keluarga, atau hadir di tengah-tengah masyarakat itu menjadi kekuatan tersendiri. Ya, coba kalau kita ke gereja ketemu teman, kita ngobrol, ya, kita sharing, kita memperoleh kekuatan. Kenapa? Karena ada dukungan emosional di tengah-tengah gereja sebagai sebuah persekutuan. Ya, maka saya mengutip di kitab Ibrani itu, ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, di situ kekuatannya kita bisa saling menghibur. Ya, oke. Yang kelima, saya pikir ini menarik. Butuh refreshing lah ya. Jadi biasanya kalau saya memberikan nasihat kepada warga jemaat, Bapak Ibu kayaknya butuh refreshing deh. Pergi aja deh kalau ada persoalan dengan suami istri, coba pergi menginap di mana, udah anaknya nggak usah diajak, pergi saja berdua, ngobrol berdua, ya. Kenapa? Jadi merawat diri itu sangat besar manfaatnya, ya. Merawat pikiran, merawat kesehatan gitu ya. Jadi kita rawatlah emosional kita. Kita rawat misalnya fisik kita. Ya, kita rawat, kita mengatur pola makan misalnya. Kita memberanikan diri untuk ngomong tidak. Karena saya ini sudah kadung ngomong iya, mau ngomong iya nggak enak, mau ngomong tidak juga sungkan. Ya kan? Tapi karena kita sudah akrab, kita ngomong iya. Tapi ketika kita ngomong iya, muncul stres. Pak Jar ngambil duitnya Pak Jar. Misalnya, sebetulnya enggak maunya ini baru utang orang disaur kok saya utang meneh. Tapi
karena saking dekatnya diberikan pinjaman. Ketika memberikan pinjaman malah stres. Ya. Stres kenapa? Karena yang dipikirkan bingi gak nyaur saiki utang meneh dan begitu seterusnya. Maka merawat diri itu bisa bolehlah kita ngomong tidak, gitu kan? Nah ini penting, ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini 5 hal ini cara efektif untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Ya, merubah pola pikir, bersyukur, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Yuk selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan gereja dan masyarakat. Dan yang kelima, jangan lupa merawat diri. Ya, oke, itu Pak Jar dari saya. Mungkin nanti kita bisa memperdalam apa yang sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih Pak Jar. Ya, terima kasih Pak Teguh dan juga Pak Pur yang memberikan pemahaman bagi kita semua. Ini adalah kecemasan, stres itu seringkali dipengaruhi oleh masa lalu kita, gitu ya, ataupun juga masa depan kita. Gitu. Hingga pernah begitu ketika saya mengungkapkan tentang apa yang kita lakukan saat ini yang menjadi sikap kita kepada siapapun itu kan dipengaruhi oleh masa lalu. Lantas kemudian ada yang mengatakan, wah ini sakit jiwa, gitu ya. tapi melalui ya kita percakapan di malam hari ini, memang kecemasan, stres menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi begitu dalam kehidupan kita, meskipun kita berusaha untuk mengingkarinya begitu ya. Nah, kita akan buka warga jemaat ataupun yang ada di Zoom meeting. Saya akan menyapa, terima kasih Pak Denny itu dari GKJW Keraksaan Probolinggo yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti boleh jika lo mau mengungkapkan pandangannya juga dipersilahkan. Mungkin dari jemaat yang berkumpul dulu ada yang mau disampaikan? Gitu. Oh Pak Jar, saya mau sedikit memberikan dari apa yang dipaparkan Pak Pendeta Teguh itu banyak sekali hal benang merahnya dengan apa yang kami pandang selama ini sebagai praktisi hipnoterapi, Pak ya. Yang pertama tadi bahwa yang terakhir bagaimana cara membereskan cemas sampaikan itu ada yang dikatakan merubah pola pikir sama berdoa, iya kan tadi. Nah itu memang benar itu. Bagaimana caranya kok bisa sih merubah pola pikir dan berdoa itu? Caranya begini, ingat tadi bahwa yang menjadi masalah ketika kita stres itu adalah emosi. Oke? Emosi itu muncul karena pemaknaan yang kita berikan terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu atau terhadap suatu masalah yang sedang kita hadapi. Nah, dengan berdoa itu khusyuk begitu ya, itu akan merubah cara kita memandang masalah loh. Berubah itu cara pandangnya. Saya sering banget ya beberapa kali saya membantu klien itu hanya dengan konseling saja loh. Yang namanya konseling itu bagi kami itu merubah, menggeser pola pikirnya dia, cara dia memandang masalah itu kita geser. Kenapa? Karena kami tahu bahwa yang namanya biangkala di emosi itu munculnya dari pemaknaan, cara pandang kita terhadap suatu masalah gitu loh. Ketika cara pandangnya kita geser, dia akhirnya ngomong gini, oh iya Pak ya, ngapain ya aku harus melihatnya dengan cara seperti itu? Iya, enak dengan cara seperti ini. Iya, kok dari dulu kok nggak kepikiran Pak ya? Ya iyalah. Ketika sudah seperti itu, saya tanya gimana perasaan Anda kalau
cara Anda memandang masalah itu dengan cara pandang yang baru ini, ya biasa-biasa saja, Pak. Gitu loh. Nggak ada emosi yang membuat dia merasa tertekan. Dan saya lanjutkan, oke, kalau demikian bagaimana Anda melihat masalah itu? Apakah Anda udah punya solusi nggak? Iya, Pak, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Nah, itu loh benang merahnya, bahwa betul merubah, membereskan kecemasan ini benar dengan cara berdoa ataupun dengan cara merubah pola pikir melalui jalur merubah pemaknaannya gitu loh. Cara pandang terhadap suatu masalah itu yang dirubah. Itu satu poin yang bagus banget itu. Jadi saya setuju memang benar dengan cara berdoa dan merubah pola pikir itu betul. Cuman nyun sewu gitu. Kadang orang Kristen itu begini loh. Berdoanya itu nggak khusyuk itu loh, Pak. Jadi masalah gitu loh. Jadi berdoanya itu banyak ke arah formalitas. Saya kalau di seminar sering kali tanya gini, oke Bapak Ibu udah tahu kan bahwa pikiran ada dua, pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu dengan logika, pikiran bawah sadar itu dengan imajinasi. Saya sering tanya, kalau Bapak Ibu berdoa, pikiran mana yang Bapak Ibu gunakan? Yang gunakan tuh bukan pikiran sadar loh, bawah sadar kita gunakan. Kenapa? Karena bawah sadar itu sifatnya imajinasi. Kan ketika tutup mata, kita berdoa, pasti ada imajinasi di pikiran kita kan, entah itu gambaran kita lagi menghadap Tuhan Yesus atau apalah gitu kan. Nggak mungkin berdoa itu dengan logika. Bagaimana mungkin kita pakai logika? Lawang kita nggak bisa melihat Tuhan kok. Logika itu pasti ditanyakan, kamu doa ya? Sama siapa? Sama Tuhan. Mana Tuhan? Kok nggak kelihatan? Itu kalau pakai pikiran logika. Jadi setiap kali berdoa itu harus pakai bawah sadar. Dan ciri khas bawah sadar itu kita menggunakan perasaan, rasa, emosi. Jadi kalau berdoanya nggak khusyuk, pasti sulit gitu loh untuk mendapatkan suatu pemahaman baru, cara memandang suatu masalah itu dengan cara pandang yang baru sehingga merubah pola pikir itu agak sulit. Makanya kalau berdoa itu harus dengan pikiran yang tenang, perasaannya juga nyaman, yakin begitu. Kalau hanya formalitas sulit itu. Itu secara teknis demikian Bapak Ibu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Teguh itu. Satu lagi Pak Pendeta yang mungkin perlu saya ini persepsi kami loh ya. Tadi dari teologi sudah seperti itu dikatakan tadi bahwa apa yang kita pikirkan itu akan memunculkan apa yang kita rasakan. Tadi Pak Pendeta kan bilangnya begitu. Ya, jadi tadi dari Filipi pasal 4, ya kan? Kita pikirkan itu yang akan memunculkan apa yang kita rasakan. Dalam pandangan kami itu malah terbalik. Kenapa terbalik? Karena buah pikir yang selalu muncul di pikiran kita itu kan buah-buah pikir kan, atau bahasa Inggrisnya itu thought itu ya. Buah-buah pikir itu nggak akan muncul begitu saja kalau tidak ada dorongan emosi loh. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah adanya emosi dulu yang memunculkan buah pikir tertentu. Jadi kalau ada orang, Pak, gimana caranya saya bisa berpikiran positif? Kan banyak sekali orang seperti itu kan. Bagaimana caranya saya bisa berpikiran positif? Kok yang sering kali memenuhi pikiran saya justru pikiran-pikiran negatif? Padahal saya pengen banget berpikiran positif. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam diri kita sudah ada dulu emosi-emosi negatif. Emosi-emosi negatif itulah yang mendorong munculnya buah pikir yang negatif. Jadi caranya bagaimana Pak agar kita bisa berpikiran positif? Caranya bereskan dulu emosi negatif Anda. Kalau emosi negatif sudah Anda bereskan, Anda dengan sangat mudah, saya katakan sangat mudah muncul pikiran-pikiran positif. Jadi sejatinya sebenarnya pikiran positif itu sudah ada dalam diri kita. Cuman karena kekuatannya itu kalah dengan yang pikiran negatif, ingat Bapak Ibu, emosi adalah energi ya. Emosi itu bahasa Inggrisnya adalah emotion. Nulisnya itu strip motion. E-nya itu energi, motion itu bergerak. Jadi kalau emosi negatif itu energi negatif Bapak Ibu. Jadi kekuatannya emosi ada di energinya itu. Jadi kalau orang sulit untuk berpikiran positif karena intensitas atau energinya dari emosi negatif dalam diri orang itu sangat besar sehingga mendominasi pikiran-pikirannya itu dengan hal-hal yang
negatif, sehingga orang itu sulit sekali untuk berpikiran positif. Silakan coba, Anda berpikiran positif sekuat apapun juga. Kalau emosi negatif dalam diri Anda masih sangat kuat, Anda akan sulit sekali. Sulit sekali. Itu aja benang merah yang tadi saya dapatkan dari Pak Teguh untuk melengkapinya. Atau nuwun Pak Jar. Bisa didengar ya. Ya, silahkan Bapak Ibu jemaat jika ada yang mau menyampaikan. Tadi sudah bisa lari dari kecemasan. Sambil diminum kopinya Pak Jar. Ya. Saya dengar dari sini. Kalau Silakan yang akan bergabung. kalau belum ada, saya akan menanggapi apa yang disampaikan Pak Jar tadi, bagus banget bahwa kecemasan itu berasal dari masa lalu, nggih, Pak Jar tadi, nggih. Nah, ini adalah cerita nyata. Banyak sekali klien-klien yang saya bantu berkaitan dengan masalah kecemasan. Pasti saya awalnya tanya dulu gini, Ibu ada nggak sesuatu masalah di masa sekarang yang membuat Ibu merasa cemas atau khawatir atau takut? Nggak ada, Pak. Saya tuh loh nggak ada masalah di masa sekarang, gitu loh. Anak-anak saya baik-baik saja, keluarga saya juga oke. Nggak ada, Pak, masalah yang saya pikirkan di masa sekarang. Tapi kenapa kok perasaan cemas itu ada, Pak Purna? Itu sering banget saya temukan. Saya nggak merasa kaget, Pak. Benar yang disampaikan Pak Jar tadi, bahwa kecemasan yang dirasakan di masa sekarang ini, itu bukan berasal dari masalah yang terjadi di masa sekarang. Tetapi itu berasal dari masalah di masa lampau dulu. Khususnya waktu kita anak-anak. Karena emosi itu, salah satunya emosi kecemasan itu, emosi itu sifatnya kayak bola salju, Bapak Ibu. Bola salju dari puncak gunung, ketika awal di puncak gunung, bola salju itu ukurannya sebesar bola kasti lah gitu ya. Ketika dia menggelinding, menuruni lereng gunung, seiring dengan perjalanan hidup kita, bola salju itu semakin besar atau semakin kecil? Pasti semakin besar. Itulah sifat emosi seperti itu. Jadi ketika emosi itu sudah semakin besar dengan seiring perjalanan hidup kita, ada kalanya emosi itu sudah sangat besar sekali dan akhirnya meledak. Boom! Itulah kondisi di mana yang tadi saya ceritakan, seorang ibu itu, dia nggak punya masalah di masa sekarang, tetapi tiba-tiba perasaan cemas itu muncul. Itu berasal dari masa lalu, di mana intensitasnya sudah gede. Jadi sebenarnya kita itu di dalam diri kita loh ya, itu menyimpan kayak bom waktu emosi loh Bapak Ibu, yang sewaktu-waktu bisa meledak kapanpun gitu. Ketika intensitasnya sudah sangat besar, itu akan meledak dengan dirinya. Dan satu pemahaman yang keliru ya ini, dan orang-orang banyak sekali memegangnya ini. Coba sih Bapak Ibu pernah dengar kayak gini, udahlah biarlah waktu yang akan menyembuhkan luka batinku. Nah, ini mungkin bukan emosi kecemasan ya, misalnya luka batin, misalnya terluka, sakit hati, marah, begitu ya, kecewa, sedih gitu ya. Karena ada orang yang ngomong gini, udahlah biarlah waktu yang akan menyembuhkan luka batin saya. Ini salah besar Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya, emosi itu akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nggak ada ceritanya. Emosi itu seperti bola salju. Semakin lama, semakin besar. Emosi apapun yang sifatnya negatif tidak akan bisa hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Hanya bisa hilang dengan upaya secara sadar. Sadar untuk melepaskan itu. Menetralisir emosi itu. Jadi betul itu yang disampaikan Pak Pendeta Jan, bahwa emosi itu berasal dari masa lalu, betul sekali. Dan kami menemukan banyak kasus seperti itu. Kalau dari psikolog ataupun siapalah konselor, ketika tanya sama seorang ibu yang demikian, bahwa ibu itu nggak punya masalah di masa sekarang, pasti bingung itu nanti. Karena apa? Bagaimana mungkin masa lalu itu masih menyisakan suatu emosi tertentu?
Tapi kami yang biasa bermain di ranah bawah sadar, kami sangat maklum sekali bahwa emosi itu hampir sebagian besar itu dari masa lalu kita yang belum terselesaikan. Seperti itu. Itu dulu Pak Pendeta Jar. Jadi nampaknya tadi Pak Wisnu melambaikan tangan akan bertanya atau bagaimana agar bisa dibuka mic-nya. Oh, tidak ada. Datanya tidak. Galaxy A20s Tidak ada atau angkat tangan mau menyampaikan sesuatu? belum di unmute itu yang Galaxy A20s. Mungkin Kasbun nutul dulu Pak Jan, nutul monitornya dulu. Bu Maria Krismiati. Ya, Bu Maria Krismiati. Monggo untuk bisa berbagi karena Bu Maria saya yakin juga aku belajar di psikologi ya. Monggo Bu Maria. Matur nuwun wekdalipun, sugeng dalu sedaya kemawon kawula aturaken. Ingkang angka setunggal matur nuwun sanget dumateng Bapak Teguh, Bapak Jaryono, Pak Pur, dan sebagainya. Nah, begini Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang saya dengarkan, sebenarnya ketika Pak Pur memaparkan apa itu stres, apa itu emosi, banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam hati. Tetapi setelah Pak Teguh, betul Bapak Pendeta, Pak Emmanuel Teguh tadi menyampaikan, rasanya saya merasa itu sudah terjawab di sana. Nah, sekarang saya kepingin bertanya kepada Pak Pur sebagai praktisi hipnoterapi. Pertanyaannya adalah, saya sebagai manusia, makhluk sosial, kami bermasyarakat, bergereja, berkeluarga, dan sebagainya. Kalau tadi setiap manusia itu pasti punya emosi, bahkan terdapat energi yang melekat di dalam hidup kita atau tubuh kita, baik itu energi positif maupun negatif. Ternyata setelah saya simpulkan, semuanya emosi itu muncul, itu berasal dari bagaimana pemaknaan atau cara pandang ketika kita menghadapi sesuatu dimanapun. Di gereja, di masyarakat, di rumah, di tempat pekerjaan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkin Pak Pur sebagai praktisi yang sudah berpraktek 10 tahun kurang lebih, mungkin ada trik atau strategi bagaimana supaya kita itu bisa terkondisi untuk bisa memaknai sesuatu itu tidak memunculkan emosi-emosi atau energi negatif yang sudah melekat di dalam hidup kita atau di dalam jiwa kita gitu. Tetapi saya sendiri juga berpikiran kalau itu nanti sudah dijawab Pak Teguh sebagai Pak Pendeta, sebetulnya selesai. Tetapi secara strategi yang sering mungkin bisa dilakukan atau yang sudah Pak Pur sarankan kepada klien Pak Pur
mungkin bisa ditularkan kepada kami supaya kami senantiasa bisa memandang sesuatu atau punya cara pandang yang bisa memunculkan emosi atau energi positif. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Jawabannya sebenarnya simpel Bu. Bagaimana caranya itu agar kita bisa memandang suatu masalah di masa sekarang itu dengan cara pandang yang lebih positif gitu ya, sehingga yang muncul adalah emosi positif. Caranya mudah, yaitu dengan kesadaran diri Bu. Cuma masalahnya tidak setiap orang tuh bisa mempunyai kesadaran diri yang baik. Kenapa? Karena kekuatan emosi itu luar biasa banget. Itu jawaban singkatnya seperti itu Bu. Oke. Kembali lagi, kalau Ibu sudah merasa nyaman dengan jawaban dari Pak Pendeta Teguh itu ya, itu baguslah. Sebagai orang Kristen memang demikian. Tapi yang sering banget saya sampaikan kepada klien saya, khususnya yang beragama Kristen ya, bahwa cara Tuhan untuk menolong umatnya itu seringkali dengan cara yang alamiah loh. Dengan cara alamiah. Meskipun banyak orang Kristen yang meminta jawabannya dengan cara instan. Bahasanya kita tuh mujizat. Tapi Tuhan itu saya meyakini banget itu lebih suka membantu umatnya untuk membalas doa, menjawab doa itu dengan cara yang alamiah. Artinya apa alamiah? Artinya itu dengan mempergunakan orang lain atau sesama lain gitu. Agar antara orang lain itu ada saling tolong menolong di dalamnya. Itu yang saya pahami, itu yang saya imani sebenarnya. Makanya tadi Pak Teguh sempat nyindir bahwa banyak orang yang banyak berulang kali berdoa gitu ya. Tetapi orang itu kadang nggak mau melihat bahwa jawaban doa itu sudah ada melalui mungkin perantaran sesamanya begitu. Ini juga yang saya yakini Bapak Ibu, siapapun klien yang datang pada saya mengimani, saya meyakini bahwa orang ini adalah suruhan dari Tuhan. Saya harus membantu orang ini karena saya dijadikan sarana untuk menolong orang ini. Makanya di awal saya pasti tanya kalau dia orang Kristen, apakah Bapak Ibu meyakini bahwa saya adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong masalah Bapak Ibu? Ketika jawabannya iya, itu 50% sudah sembuh itu. Seperti itu. Tapi kalau dia nggak meyakini, sulit loh sebenarnya. Seperti itu. Nah, disinilah yang tadi Ibu tanyakan itu ya. Jadi begini, detailnya begini Bu. Bagaimana cara kita merubah cara pandang ataupun pemaknaan terhadap suatu peristiwa itu dengan kesadaran diri kita? Saya berikan ilustrasi begini. Misalnya gini, ketika kita lahir ya di dunia ini, kita itu hanya membawa 2 rasa takut loh. Hanya itu toh, yaitu takut dengan suara keras, yang kedua takut dengan tempat yang tinggi atau takut jatuh. Cuma 2 itu toh ketakutan kita. Ketakutan selain 2 itu adalah ketakutan yang tanpa sadar kita pelajari sejak kita lahir sampai sekarang. Contoh misalnya takut dengan kecoa. Ada kan kadang-kadang orang yang fobia dengan kecoa, kalau lihat kecoa reaksinya luar biasa dia kan, bisa lari, bisa naik ke meja atau ke kursi gitu loh, histeris sana sini seperti itu. Nah, awal mula ketika dia anak-anak, apakah dia udah punya ketakutan dengan kecoa? Enggak. Ketika dia pertama kali lihat kecoa, pasti anak kecil ini ingin melihat, ini kecoa itu binatang apa? Kok lucu ya jalannya? Anak ini bisa aja pegang kecoa itu. Nggak ada rasa takut sama sekali. Tetapi tanpa sadar, ibunya yang lihat anaknya itu pegang kecoa langsung teriak, "Enak, itu kecoa binatang jijik, itu jelek, itu sesuatu yang kotor." Itu takut, menakutkan dan sebagainya. Ada emosi-emosi negatif yang dimunculkan oleh ibu itu. Pertama kali anak bingung, kok begini? Itu masuk ke bawah sadar anak itu menjadi suatu database, suatu program awal bahwa kecoa itu ternyata binatang yang jorok, binatang yang kotor, binatang yang menjijikan dan sebagainya. Hal itu terjadi bisa 2 kali, 3 kali, atau mungkin tiba-tiba anak itu melihat ibunya histeris di dapur karena tiba-tiba ketika bongkar lemari muncul kecoa dalam jumlah yang banyak. Ibunya histeris, anak itu memandang, loh ternyata seperti itu pemaknaan loh. Tanpa sadar,
orang tua memberikan suatu makna kepada anaknya terhadap suatu kejadian tertentu atau suatu objek tertentu. Maknanya udah negatif itu dalam diri anak itu. Sejak itulah respon dia terhadap suatu kecoa menjadikan sesuatu yang tidak baik. Anak itu juga ikut-ikutan takut setiap kali melihat kecoa. Itu proses pemaknaan dan proses munculnya emosi. Respon perilakunya sudah sama persis dengan ibunya. Ketika dia dewasa, apakah dia bisa merespon dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang yang positif, agar respon perilakunya bisa positif ketika dia melihat kecoa? Tidak bisa, Bu. Ketika dia dewasa, terpicu oleh kecoa, misalnya dia tanpa sadar dia melihat kecoa di dapurnya sendiri, misalnya dia udah berkeluarga begitu ya. Responnya tetap sama persis sama seperti ketika dia kecil. Pertanyaan Ibu, itu bisa nggak Pak Pur melihat memandang dengan cara pandang yang positif sehingga responnya tidak takut lagi? Sulit, Bu. Itulah kenapa saya ngomong bahwa memang benar memberi makna terhadap suatu kejadian itu dengan cara yang paling positif adalah cara salah satu untuk membereskan masalah. Betul, tetapi tidak semudah itu masalahnya. Tidak semudah itu. Silahkan coba semampu bahwa oh ini kecoa itu binatang yang lucu, kecoa itu tidak menakutkan, kecoa itu tidak membahayakan. Kasih tahu semuanya itulah pada orang yang punya fobia kecoa. Akan sulit untuk bisa diterima. Kenapa? Karena program di awal itu sudah seperti itu, bahwa pemaknanya udah kadung negatif. Kekuatan dari pemaknaan itu dari mana itu? Dari emosinya semua. Itu yang kami lakukan di ruang terapi. Saya bereskan emosinya itu jijik, geli, gilo, takut, apapun emosi terkait dengan kecoa itu. Ketika udah netral, pemaknaan dengan sangat mudah sekali itu. Sangat mudah sekali pemaknaannya itu langsung positif. Karena apa? Karena kekuatannya sudah dinetralkan, yaitu emosi negatif itu. Itu loh Bu yang saya maksudkan bahwa kenapa kok tidak mudah untuk memberi makna suatu kejadian di masa sekarang yang sudah terlanjur kita beri makna negatif sejak masa lalu. Sementara itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mungkin Pak Teguh atau Pak Jar bisa ngomong. Ya, boleh Pak Jar? Oh ya, oke, terima kasih Pak Pur dan Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak, kalau istrinya ngomel itu rasanya gimana? Maaf. Kalau ke anak-anak, kalau ibu lagi ngomong ribut pagi-pagi baru bangun gitu, sudah dari ujung selatan ke ujung utara, dari barat ke timur gitu, rasanya gimana? Nah gini, saya mengajak warga saya itu memahami begini terkait dengan pemahaman. Ketika saya menjadi pendeta jemaat, kalau saya di Gunem itu apa? Dibicarakan gitu ya. Kalau saya dirasani itu digunjing begitu, pasti kemudian saya akan merasa bahwa pasti pikiran awal saya, mereka yang membicarakan saya itu tidak suka dengan saya. Itu pikiran normal, maksud saya pikiran umum gitu ya. Nah, pikiran umum yang terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana cara melihat persoalan itu, bisa nggak kemudian kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda? Kalau misalnya warga jemaat sedang membicarakan saya, itu sebetulnya mereka sedang memperhatikan saya. Begitu. Mungkin tadi saya bangunnya kesiangan, sehingga saya datang terlambat. Maka warga jemaat saya kemudian mempergunjingkan saya. Ya. Jadi di awal memahami bahwa memperbincangkan seseorang itu selalu berkonotasi negatif karena ngerasani, tetapi sekarang coba kita geser. Ya. Itu dimaknai sebagai bagian dari
perhatian seseorang atau perhatian komunitas, perhatian warga jemaat terhadap orang yang sedang dibicarakan. Ya, tidak gampang. Iya, tidak gampang karena itu sudah terpola sedemikian rupa. Jadi kebiasaan kita di tengah masyarakat yang namanya mempergunjing atau membicarakan seseorang itu berkonotasi negatif, ya. Tetapi kemudian, ya, ketika kita mencoba untuk memberikan pemahaman, ya, itu dengan cara positif, maka akan muncul energi yang tadi Pak Pur bilang, muncul energi positif di situ. Karena tidak lagi merasa perasaan mau mereka ngapain kok ngomong tentang saya dan lain sebagainya, ya. Tidak lagi seperti itu. Ya. Nah, itu yang mesti kita lakukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak jarang saya nggak ngerti, mudah-mudahan di GKJ Ampel tidak terjadi ya Pak Jar, ya. Kalau misalnya ada keluarga yang merasa berat bebannya, ada keluarga yang lain ngomongnya begini Bapak Ibu, ah susahmu kuwi saku kuku, begitu. Aduh, gitu. Itu susahnya masih sekukuku. Nah, itu yang seringkali terjadi. Artinya apa? Orang itu seringkali mengukur tingkat kecemasan itu karena pengalaman diri. Ya, satu keluarga kalau hari ini nggak punya beras itu cemasnya minta ampun. Besok mau masak apa itu cemas, pusing, bingungnya minta ampun. Tapi ada keluarga yang lain yang tidak punya beras, santai saja. Karena besok bisa ke warung, kan begitu ya Pak Jar, ya. Nah, tapi problemnya adalah kita seringkali mengukur kecemasan itu dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya. Sehingga kita mengatakan dia lembek, dia mudah putus asa, saya kuat, saya lebih baik dari mereka. Itu yang terjadi. Padahal yang ketiga adalah itu menggambarkan begini. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mengatasi kecemasannya. Ya. Jadi kalau hari ini saya stres, nanti malam saya tidur, besok pagi selesai. Mungkin saya begitu. Kalau saya diomeli jemaat, ya udah, saya punya persoalan dengan siapapun, sesulit apapun, sebesar apapun persoalan jemaat, maaf Bapak Ibu, di kursi pun saya tertidur. Nggak mungkin saya tidak tidur sampai pagi mikirkan sesuatu, nggak mungkin. Karena itu menurut saya, itu kebiasaan saya. Tapi jangan disamakan dengan orang yang kalau punya beban sedikit itu nggak bisa tidur. Ya, jadi kita nggak boleh memposisikan sama. Oh, kamu harus tidur. Itu kan baik untuk kesehatanmu. Nggak bisa. Ya. Nah, problemnya di situ, ya. Dengan begitu, kalau kita sudah mengetahui, oh, Pak Teguh ini rupanya mudah stres, mudah cemas. Oh, Pak Jaryono ini misalnya beliau punya daya kemampuan yang lebih baik. Sebesar apapun problemnya dia tetap tegar. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu mengapa kemudian kita butuh pendekatan yang berbeda. Gitu. Jadi butuh pendekatan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Kalau misalnya saya mendampingi satu keluarga yang hari ini sangat mengalami problem kecemasan, kekhawatiran yang amat sangat, bahkan kemudian dia mengalami schizofrenia misalnya, itu bisa berbeda dengan orang yang dengan jemaat yang lain yang mungkin gejalanya sama. Gejalanya sama tapi tidak sama persoalannya. Jadi saya nggak boleh menyamakan obatnya.
Kalau ini nyun sewu obat A, gejalanya sama-sama demamnya, sama-sama gigilnya. Tapi yang ini ternyata infeksi lambung. Yang ini ternyata sakitnya hanya demam pilek biasa. Tapi kan gejalanya sama-sama demamnya. Ya, maka hemat saya adalah mari kemudian kita mencoba untuk melihat ngobrol dulu begitu ya. Butuh pendekatan yang berbeda karena kalau pendekatan-pendekatan berbeda ini nanti kita akan bisa mencoba melihat oh ini begini. Oh ini seperti ini. Ya, oh, ini seperti ini. Dengan begitu maka kita tidak mudah menghakimi oh lo stres. Oh kamu tidak enggak, tapi dengan baik dengan sangat jeli, kemudian kita bisa menemani siapapun yang mengalami persoalan itu. Ya, mungkin tambahan saya seperti itu. Mudah-mudahan membuat panjenengan tidak puas sehingga memunculkan pertanyaan lagi gitu ya. Iya, begitu Pak Jar. Betul. Enggak Bapak Ibu yang lain karena kita masih ada waktu tidak ya 25 menit kita habiskan disilang tapi sama terus kita akhiri kan emang karena kita saat ini boleh dibimbing oleh Pak Ketua dan juga Pak Pur gitu. Artinya bahwa ya dalam kehidupan keseharian kita masih apa namanya ya ada juga karakternya mudah banget untuk stres dan cemas gitu ya. Tapi ada juga yang memang sangat tenang ketika menghadapi banyak hal dalam kehidupannya ataupun ke depan yang dihadapi juga dengan tenang dan nyaman gitu. Sehingga meskipun ada masalah besar pun juga dapat hidup nyenyak gitu kan. Ada juga yang demikian itu. Tetapi ada juga yang tidak punya masalah tetapi juga tidak bisa hidup dengan nyenyak. Mari yang bergabung di sini Pak Mardono, Pak Jar. Pak Mantayang, Pak Jar. Asri, Pak Jar. Pak Jar, yang di Galaxy J6. Ya. Selamat malam. Ya, dengar Pak. Dengar Pak. Ya. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam semua. Ini menarik sekali ya. Tapi ada satu pertanyaan. Pemahaman kami bahwa emosi, hawa nafsu, termasuk amarah, itu adalah karunia dari Tuhan. Hanya saja ketika itu berlebihan, itu bisa mendatangkan masalah. Nah, pertanyaan kami, adakah cara-cara yang sederhana atau praktis untuk kita mengelola atau mengontrol emosi, hawa nafsu, bahkan kemarahan yang terlalu berlebihan? Itu pertanyaan kami. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Purnomo atau yang lainnya. Hanya sederhana saja. Ya. Itu Pak, terima kasih. Iya, ini pertanyaannya bagaimana mengelola emosi khususnya negatif Pak ya. Kalau dari kosakatanya sebenarnya saya kurang begitu suka dengan kata mengelola
Kalau mengelola itu artinya bisa di kanan kan, bisa di kiri kan, atau apalah. Jadi kayak giring bola itu loh, kanan kiri kan gitu. Saya lebih suka dengan kata memperlakukan, gitu loh. Ada orang yang ngomong suka memanage gitu emosi lah. Kalau udah emosi negatif mau diminit kayak apapun juga ya tetap negatif gitu kan, gitu loh. Tapi kalau memperlakukan itu kita bisa membuang, bisa melempar, bisa melepas dan lain sebagainya. Nah, oke. Umumnya Pak, umumnya nih ya, banyak orang yang keliru dalam memperlakukan emosi khususnya negatif. Yang pertama, biasanya mereka seringkali menekan emosi itu. Oke, menekan emosi dengan kekuatan kita. Ada kemarahan, ada kesedihan gitu ya. Ditekan, gitu. Seolah-olah kita merasa tidak ada emosi itu. Mirip dengan upaya kayak kita menyangkal gitu loh. Tidak mau mengakui bahwa kita itu sebenarnya lagi marah gitu loh. Kita berusaha menekan ke bawah sadar. Ingat, cara ini cara yang keliru. Analoginya begini. Bayangkan di sebuah ember yang besar, kita letakkan bola voli. Kemudian bola itu adalah emosinya ya. Kita tekan dengan tangan Bapak Ibu. Masuk ke dalam air. Seolah-olah bola itu nggak kelihatan. Seolah-olah emosi itu nggak ada. Padahal emosi itu ada di bawah sadar itu. Ditekan masuk itu. Nah, ketika tekanan tangan itu sudah nggak kuat, akhirnya apa? Meledaklah. Impact-nya itu luar biasa itu. Nah, menekan emosi inilah yang dalam pandangan kami itu seperti obat yang diberikan oleh psikiater. Itu untuk menekan emosi itu. Makanya orang ketika minum obat dari psikiater biasanya emosinya datar. Seolah kayak tidak ada masalah. Cemasnya nggak kelihatan. Tapi dia hambar. Seolah kayak robot karena nggak ada rasanya sama sekali. Itu yang pertama, menekan emosi. Kadang-kadang mirip kayak menyangkal gitu loh. Itu nggak benar itu. Yang kedua, biasanya orang itu mengalihkan emosi itu. Contohnya misalnya apa? Pak, maunya kalau saya lagi stres Pak ya. Kalau saya bawa makan-makan, itu langsung lupa itu stres saya Pak. Gitu. Ini pernah saya temukan untuk seorang ibu yang gagal berdiet. Diet apapun programnya itu selalu gagal, selalu gagal. Ternyata apa? Ada yang menghambat, ada yang mensabotase upaya dietnya itu. Yaitu apa? Emosi tertentu yang dialihkan dalam bentuk makanan. Saya bantu bereskan emosinya itu. Ketika emosinya selesai, clear, nggak ada pengalihan emosi, program dietnya dengan sangat mudah dijalankan itu. Itu mengalihkan. Itu seringkali keliru. Mengalihkan itu macam-macam, nggak cuma makan loh Bapak Ibu. Mengalihkan itu bisa dalam bentuk perilaku. Contoh, anak-anak kita yang bisanya merokok, itu mengalihkan emosi itu. Narkoba, pergaulan bebas, itu adalah mengalihkan emosi. Seolah-olah kalau saya melakukan itu, masalah saya seolah kayak hilang. Padahal enggak, itu mengalihkan saja. Cara yang benar apa? Emosi Bapak Ibu. Emosi itu sejatinya harus diekspresikan keluar. Itu sejatinya. Betul, emosi anugerah Tuhan, saya setuju. Tetapi emosi harus diekspresikan keluar dalam bentuk perilaku. Baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Kalau perilaku yang kita ekspresikan dari wujud emosi positif nggak ada masalah. Karena perilakunya cenderung masih baik-baik saja. Yang penting nggak kelewatan. Saking bahagianya terus akhirnya perilakunya under control itu juga nggak bagus lah. Tetapi masih harus bisa dikendalikan lebih mudah. Karena emosi pendorongnya adalah positif. Yang jadi masalah adalah ketika mengekspresikan emosi negatif. Itu jadi masalah. Karena perilakunya seringkali merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Kembali lagi, waktu kita anak-anak. Anak-anak pun juga seringkali mengekspresikan emosi loh. Tetapi anak-anak itu mudah banget untuk mengekspresikan emosi. Kenapa? Karena perilakunya itu tidak terlalu diikat dengan etika atau moral. Anak ketika mengekspresikan emosi paling cepat dengan 3 cara. 1, pakai mulut, teriak-teriak, nangis, gerang-gerong sana-sini. Yang kedua, dengan mukul-mukul lewat tangan. Yang ketiga, lewat kaki, nendang sana, nendang sini. Atau bahasa sekarang itu tantrum lah. Itu cara anak mengekspresikan emosi.
Tetapi cara itu sebenarnya ya kurang tepat. Cuman bagi seorang anak itu yang bisa dia lakukan. Makanya ketika sudah terekspresikan emosi negatifnya itu, anak cenderung tenang. Kemudian karena dia melepaskan emosinya dengan menggunakan tubuh fisik, akibatnya dia kelelahan, sehingga anak itu langsung mudah tertidur. Itu anak-anak. Orang dewasa nggak bisa seperti anak-anak. Karena orang dewasa nggak bisa mengekspresikan seperti anak-anak, kecenderungannya emosi itu ditekan masuk ke dalam, dipendem, diempet gitu bahasanya itu. Itu yang keliru. Jadi harus dicarikan cara mengekspresikan emosi itu sendiri. Sebenarnya banyak loh cara mengekspresikan emosi, Bapak Ibu. Yang paling mudah adalah apa? Melakukan hobi. Apa hobinya panjenengan? Itu lakukan aja. Itu cara mengekspresikan emosi sebenarnya. Menulis diari misalnya begitu. Atau ibu-ibu seringkali menangis begitu. Itu mengekspresikan emosi. Cuman masalahnya begini, jumlah emosi yang terpendam di dalam diri kita itu kan kita nggak pernah tahu kan. Jumlahnya nggak pernah tahu. Gitu loh. Kalau emosi ini berasal dari puluhan tahun yang lalu, pasti intensitasnya itu gede banget. Ya bayangkanlah kalau emosi seperti air dalam tandon gitu ya. Lah kalau tandonnya 50.000 liter gitu loh. Terus Bapak Ibu mau menangis, itu bayangkan kayak ngeluarin air itu dengan keran ukurannya setengah dim. Mau berapa lama itu dihabiskan? Saya pernah punya klien seperti itu. Saya tanya, ibu mau mengekspresikan gimana? Nangis. Iya, nangis, silahkan nangis. Saya tungguin sampai 1,5 jam nggak selesai itu. Iyalah, emosinya itu gedenya seperti itu kok mau diekspresikan dengan cara menangis, nggak bisa. Kami punya tekniknya untuk langsung membuka semuanya itu, langsung blek semuanya. Bahasanya kami itu namanya abrasion. Jadi abrasi, melepaskan semua muatan emosi dari masa lalu itu dalam waktu yang secepat mungkin. Sehingga orang itu langsung merasa apa? Lega Pak saya. Itu indikasinya seperti itu. Tapi leganya bukan lega sesaat. Kalau seringkali kalau kita mengekspresikan emosi dengan cara menangis atau menulis gitu ya, sementara kandungan emosinya sudah sangat banyak dari masa lalu, besok ketika sudah melakukan kegiatan rutin, ya bisa muncul lagi kan perasaan emosi itu kan. Kenapa? Karena belum tuntas. Sekali lagi belum tuntas. Jadi yang paling benar, Pak, ya kita harus membereskan emosi itu. Memang benar kita ekspresikan bisa, tetapi masalahnya emosi ini sudah kadung dalam jumlah yang banyak karena berasal dari masa lalu itu. Kalau baru aja terjadi nggak ada masalah. Seperti itu. Ini yang masalah. Jadi kenapa kami merasa bahwa kami bisa membantu beberapa klien dengan teknik yang cepat, karena kami mempunyai teknik yang efektif untuk bisa menguras emosi yang jumlahnya banyak itu dengan waktu yang sesingkat mungkin. Itu loh maksudnya. Bukan berarti mengekspresikan emosi dengan menggunakan hobi itu nggak efektif. Ya efektif, tapi butuh waktu lama. Gitu. Satu lagi Pak yang perlu dipahami, dan ini banyak orang Kristen yang ada terjebak ya. Misalnya dia merasa ada sakit hati dengan pasangan. Misalnya dia sakit hati, dia marah dengan pasangan dengan perilakunya itu. Orang Kristen kan harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan demikian, ampunilah sesamamu atau ampunilah musuhmu gitu loh. Seringkali kita menipu diri kita. Ada dalam suatu seminar saya sempat ada seorang ibu mengatakan demikian, oh Pak saya pernah begitu, suami saya selingkuh, saya sudah mengampuni. Saya tanya sama ibu itu, ibu yakin ibu sudah mengampuni dengan tulus perilaku suami itu? Sudah Pak. Yakin Bu? Yakin. Dia sampai membacakan ayat yang dia pegang. Saya mau izin, Bu, saya izin Bu ya. Boleh saya izin untuk mengecek apakah ibu benar-benar sudah mengampuni dengan tulus? Iya silakan Pak. Saya tanya, Ibu sudah berapa lama Ibu memendam peristiwa ini, sejak kapan Ibu alami? 7 tahun yang lalu. Oke. Tolong Bu tutup mata. Sekarang bayangkan kejadian 7 tahun yang lalu itu ketika suami Ibu selingkuh. Langsung gestur tubuhnya berubah itu. Langsung muncul getaran bahwa dia seolah kayak memendam suatu kemarahan yang luar biasa. Saya tanya, apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Marah Pak saya. Itu namanya belum memaafkan dengan tulus. Kita harus jujur dengan diri kita loh.
Seringkali orang mengatakan aku udah memaafkan pasangan hidup saya, tetapi sebenarnya emosi itu masih ada di bawah sadar. Makanya kami mengatakan membuat statement begini, memaafkan itu harus dilakukan dalam dua ranah pikiran. Di ranah pikiran sadar dengan ucapan kita, aku memaafkan dan mengampuni pasanganku. Itu ranah pikiran sadar. Tetapi harus juga memaafkan di ranah pikiran bawah sadar. Bagaimana taunya? Taunya adalah ketika kita mengingat kejadian itu lagi, perasaan kita itu datar, perasaan kita itu netral. Itu namanya sudah memaafkan dengan tulus. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan jawabannya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Purnomo. Bermanfaat sekali. Terima kasih sekali lagi. Pak Widu. Mari Pak Teguh. Ya, oke. Bapak Ibu yang apa namanya? Yang tadi disampaikan oleh Pak Pur itu, ya, saya mau menekankan begini. Memang salah satu cara untuk bisa menghilangkan kecemasan dan stres misalnya, pasti nasihatnya memang adalah melakukan hal-hal yang positif ya, seperti yang tadi disampaikan, olahraga dan lain sebagainya begitu. Nah, cuman catatannya menjadi begini, bagi seseorang yang bisa menyelesaikan secara mandiri itu baik. Tapi yang tidak bisa melepaskan diri dari kecemasan yang terus-menerus, ya, itu memang baik untuk minta tolong kepada profesional, gitu. Ya, kalau memang secara mandiri tidak bisa, ya, maka Pak Pur bisa menjadi bagian begitu Pak Pur ya. Ya, atau bisa saja katakanlah psikolog misalnya, konselor misalnya, atau para penasihat yang lain. Ya, itu yang pertama. Ya. Tapi hal yang praktis Pak, setelah jenengan ngendiko tadi itu saya mencoba mencari ayat Alkitab gitu ya. Tadi itu saya cari gini, apa ada ya di Alkitab yang mengatakan ini loh, supaya kita itu tidak begitu cepat ngomong. Itu kan yang seringkali terjadi kan begitu ya. Kita itu begitu mendengar sesuatu yang nyelekit, yang menyakitkan, yang kemudian membawa kita ke dalam situasi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan seolah-olah kita merasa terancam begitu, kita itu langsung marah. Nah, gitu kan. Maka nasihat Yakobus itu adalah supaya kemudian kita bukan lebih cepat untuk berkata-kata sebetulnya, tapi lebih cepat untuk mendengar. Ya. Nah, mendengar kalau yang tadi itu saya sampaikan terkait dengan salah satu cara efektif itu berdoa dan membaca Alkitab adalah Bapak Ibu, berdoa itu saya sepakat dengan Pak Pur tadi itu, berdoa itu apa yang mesti kita lakukan itu butuh kepekaan. Butuh kepekaan. Saya menjadi pendeta 0 tahun, Bapak Ibu, artinya baru ditapis dan kemudian ditempatkan di satu jemaat yang ada di daerah Jember. Bapak Ibu, di situ saya berada di satu masyarakat yang, mohon maaf kalau boleh saya sebutkan misalnya, ada cukup banyak sekali persoalan rumah tangga. Ada cukup banyak persoalan keluarga. Ya. Masyarakatnya keras. Ya. Saya itu setiap malam, setiap hari, doa saya itu seperti doanya Salomo. Tuhan, berikan saya hikmat untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Saya tidak pernah minta kekayaan, tidak pernah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin hari saya berdoa itu bertahun-tahun,
persoalan yang saya hadapi itu banyak sekali. Ya, problem di jemaat itu besar sekali. Persoalan keluarga datang silih berganti. Saya itu baru sadar satu waktu saya beli buku bersama dengan istri ke Gramedia di kota Jember. Ada satu tulisan yang menyatakan begini, kalau engkau berdoa minta sabar, itu diberikan orang-orang sulit di sekitarmu. Begitu. Kalau engkau berdoa minta bijaksana, diberikan orang-orang yang keras kepala di sekitarmu. Begitu. Nah, itu saya baca terus begitu, dan istri saya bilang gini, wah Pak, ini jawaban doa kita Pak. Iki bener iki. Jadi karena kita berdoa seperti ini, maka diberikanlah istri yang sulit diatur, anak yang nakal. Jadi dia mengguyoni saya seperti itu. Nah, rupanya itu menurut saya kepekaan sekian tahun saya berdoa itu, di tahun itu saya baru menemukan jawaban dari doa yang saya alami. Ya, dan peristiwa-peristiwa di jemaat yang terjadi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kepekaan itu penting. Supaya apa? Supaya kita mencoba untuk memahami apa toh yang Tuhan kersake ini. Kalau di Bapak Ibu, kalau di kitab Mazmur pasal 4 itu dia bilang begini, kalau engkau marah, tetaplah diam di tempat tidurmu. Begitu. Kurang lebih ngomongnya begitu. Di kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima kalau nggak salah. Jadi kalau kita marah, itu kita diminta untuk tetap diam, tapi diamnya di tempat tidur. Ya. Itu kalau di kitab Mazmur. Kalau di kitab Matius, Bapak Ibu, Matius tentang ucapan berbahagia itu, dia bilang begini sebetulnya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang letterlek gitu ya, berbahagialah orang yang lemah lembut itu. Saya baca dalam satu buku William Barclay itu dia menerjemahkannya begini, marahlah tepat waktu gitu. Jadi kalau kamu marah, marahlah tepat waktu. Misalnya gini, kadang-kadang gini, kita ini melihat anak kita yang tidak sesuai dengan pikiran kita, misalnya kita ini menasihatinya besok atau nanti malam. Anak sudah lupa apa hari ini yang sudah kesalahan apa yang sudah dikerjakan. Ya. Nah, ternyata itu ada terjemahan lain di Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima itu disampaikan bahwa yang namanya lemah lembut itu adalah melakukan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Ya. Kalau memang harus diem. Saya senang dengan istilah Jawa empan papan itulah. Memang kita harus empan papan. Gitu. Ya, artinya kita tahu persis kita sedang dalam situasi yang seperti apa, kita tahu persis kapan kita harus marah, dan kita tahu persis kapan kita harus melampiaskan emosi kita, dan kita tahu persis kapan kita harus menyampaikan sesuatu dengan keras atau dengan lembut. Ya, nggih, kalau kita begitu, Pak Jar dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Kita tinggal ada waktu 3 menit begitu. Mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, ya kita simpan dulu begitu ya. Nanti menjadi rekomendasi kalau nanti kita akan melanjutkan percakapan di waktu yang lain, mungkin dengan tema-tema yang berbeda, tapi masih ada kaitannya dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya mohon closing statement gitu ya dari Pak Mo dan Pak Teguh, mungkin tidak nyampe 1 menit gitu. Kemudian Pak Pur dulu. Apa ya closingnya ya? Ya sebenarnya gini lah, wajar ya, setiap orang itu pasti mempunyai emosi-emosi negatif yang berasal dari masa lalu, yang akhirnya muncul dan kita rasakan menjadi masalah di masa sekarang. Tetapi ingat Bapak Ibu, emosi-emosi negatif dari masalah itu bukan salahnya kita loh.
Itu bukan salahnya kita. Itu banyak sekali berasal dari lingkungan ketika kita kecil dulu. Khususnya lingkungan keluarga. Khususnya orang tua atau pengasuh utama. Ini dari apa yang saya temukan di ruang terapi loh. Seperti itu. Jadi nggak usah merasa bersalah lah. Gunakanlah kesadaran diri kita di masa sekarang untuk membereskan diri kita. Itu aja. Agar hidup kita di masa sekarang itu menjadi lebih baik. Begitu. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali mengatakan bahwa waktu akan membereskan atau menyembuhkan luka batin kita. Itu keliru besar. Harus ada upaya secara sadar. Apapun itu terserah. Nggak harus dengan kami sebagai profesional gitu. Tapi harus ada upaya secara sadar. Harus ada. Karena yang kita bereskan adalah emosinya itu. Kejadiannya itu netral Bapak Ibu. Tapi emosi itu loh yang jadi biang keladi sebenarnya. Tapi kalau nggak ada emosi juga rasanya hambar hidup ya, gitu kan. Hambar hidup, memang kayak micin gitu loh. Tetapi kalau berlebihan itu ya nggak bagus gitu. Jadi memang benar emosi itu anugerah, tetapi ya harus benar-benar kita kelola dengan baik begitu. Kita perlakukan dengan baik itu. Jadi sadaran itu penting sekali untuk menyadari diri kita bahwa iya hidup saya memang ada sesuatu yang kurang, ada satu masalah dalam hidup saya sehingga hidup saya tidak seperti yang saya inginkan. Bereskan emosi yang melekat dari masalah itu. Hidup ibu pasti akan lebih baik. Itu aja sih closingnya. Monggo Pak Teguh. Iya, kecemasan dan stres itu bukan persoalan semata tentang kekhawatiran, bukan hanya persoalan tentang ketakutan, tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi di hadapan kita, bukan. Tetapi itu juga adalah persoalan kepedulian. Jadi kalau kita cemas terhadap keluarga kita, itu sebetulnya kita juga sedang mengupayakan kepedulian terhadap keluarga kita. Kalau kita cemas tentang masa depan kita, itu sebetulnya kita sedang sangat peduli terhadap masa depan yang akan kita rengkuh. Jadi kecemasan dan stres itu selalu berkaitan dengan yang positif dan tidak selalu negatif. Begitu Pak Jar, Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Purnomo dan juga Pak Teguh untuk waktunya di malam ini. Kiranya nanti suatu waktu kita boleh berbincang-bincang lagi dalam tema-tema yang berbeda sehingga dapat menolong kami semua dalam menyadari diri dan juga dapat mengatasi dirinya sendiri dan juga menghadapi segala yang ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang tergabung di dalam ruang Zoom ataupun yang bergabung bersama-sama di Omang Teologi. Yang demikian, mari kita tutup perjumpaan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jika di malam ini Engkau perkenankan kami untuk berbincang-bincang membahas tentang hipnoteologi mengatasi kecemasan dan stres. Kiranya ini menjadi berkat bagi hidup kami, ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan demikian kami menjadi pribadi yang mampu melewati kehidupan ini, kami mampu untuk bersosialisasi, kami mampu untuk senantiasa bersyukur akan setiap anugerah yang Allah nyatakan bagi hidup kami. Bapak, kami akan mengakhiri untuk bincang-bincang di malam ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dalam aktivitas kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Jaryono. Matur suwun Matur nuwun semuanya.
Ye, Emmanuel Teguh, kapan-kapan ngobrol lagi Pak. Oke, siap-siap Pak Deni. Terima kasih Mas, semuanya. saya Pak baru Pur. ketemu lama ini. Ya, matur nuwun semuanya. fasilitasnya. ye, monggo.